Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. Pada video kali ini, kita akan membahas kedatangan Imu Sama untuk menundukkan negeri Elbaf. Chapter sebelumnya ditutup dengan Imu Sama yang tiba-tiba mengambil alih tubuh Gunko karena dia melihat jika para kesatria dewa terlalu lama dan bertele-tele menyelesaikan misi mereka di tanah Elbaf. Di sisi lain, anak-anak Elbaf telah berhasil diselamatkan dan mereka semua menangis karena ayah Kolon atau Yasan telah dikalahkan dan terjatuh ke dunia bawah. Mendengar hal itu, para raksasa pun terkejut jika sang tangan kiri Raja Baja Laut itu telah dikalahkan. Lalu Kolon mengatakan jika wanita itulah atau Gunko yang udah mengalahkan ayahnya. Nah, dan setelah mengambil alih tubuh Gunko sepenuhnya, Imu Sama pun menunjukkan siapa dirinya kepada para raksasa Elbaf. Gunko atau kita sebut saja sekarang Imu Sama yang mengambil alih tubuh Gunko mengeluarkan sayap dari punggungnya dan dia juga memegang senjata berbentuk trisula. Para raksasa pun sangat kaget dan terkejut saat melihat Gunko memiliki sayap dan saat ini dia melayang di udara. Imu Sama kemudian melepaskan Hosoku Haki yang sangat luar biasa kuat hingga menyebabkan para raksasa dan anak-anak langsung tumbang tak sadarkan diri. Bahkan terlihat petir dari Hosoku Haki Imu Sama itu menggelegar hingga ke dunia bawah. Seketika Dori Brogi dan para raksasa lainnya kaget ketika merasakan Hosoku Haki yang sangat kuat itu. Bahkan Jarul dan beberapa raksasa lainnya sampai dibuat merinding. Dan kemudian terlihat wujud Imu Sama saat ini dengan sayap kelelawar dan senjata berbentuk tombak trisula. Ia pun kemudian berkata, jika aku tidak akan mentolerir perlawanan dalam bentuk apapun. Dan buat kalian para kesatria dewa, apa hanya ini yang mampu kalian lakukan? Killingham lalu menjawab dengan sedikit ketakutan. Maaf yang mulia, tapi saya tetap membiarkan lubang mimpi buruknya terbuka. Para monster akan terus bermunculan dari mimpi buruk orang-orang dari pulau ini. Mereka muncul dari mimpi yang meniadakan konsep kematian. Saya dapat menghidupkan kembali mereka dengan satu kata. Imu Sama pun kemudian berkata kepada Sommer dan menyuruhnya untuk menuntun anak-anak. Dengan sambil kesakitan, Sommer pun berkata, "Dimengerti yang mulia." Melihat hal itu, Jinbe, Nami, dan yang lainnya pun cukup kaget. Dasar brengsek, bajengan itu ternyata masih hidup rupanya. Lalu Jinbe berkata, apa wanita di atas sana itu orang yang sama dengan sebelumnya? Sekarang dia jadi terlihat sangat berbeda dan sangat menakutkan. Kemudian Robin bertanya, di manakah Luffy, Sanji, Zoro saat ini? Nami lalu menjawab jika mereka saat ini sedang pergi ke dunia bawah. Brook pun berkata, di saat kita membutuhkan mereka semua malah pergi ke dunia bawah. Sungguh waktu yang tidak tepat. Lalu berpindah ke Robin yang berusaha untuk melepaskan semua duri-duri dari buah iblis Sommer. Jinbe pun bertanya, Robin, apa yang kau lakukan? Kau bisa terluka. Robin lalu menjawab, jika kita tidak segera bertindak, kita semua akan ditangkap. Aku tak bisa diam dan pasrah begitu saja. Dan terlihat dari kejauhan, perpustakaan dan sekolah Elbaf mulai terbakar dengan sangat hebat setelah dibakar oleh Killingham. Kemudian lalu berpindah lagi ke Imu Sama yang saat ini dia sedang membuat sebuah lingkaran sihir di udara. Ia lalu bertanya kepada Sommer, sekarang kepada siapa mereka bisa berunding, begitu anak-anak Elbaf bisa mereka jadikan sebagai umpan. Sommer pun kemudian menjawab, Anda benar yang mulia, seseorang harus menjadi raja agar kita bisa berunding dengan bangsa ini. Dengan sambil kesakitan, Sommer pun terus meregenerasi tubuhnya setelah dipotong-potong oleh Skopper Gaban. Sial, ini benar-benar sakit, dasar brengsek kau Skopper Gaban, ucap Sommer. Lalu kemudian berpindah ke pasukan Elbaf yang saat ini sedang mengejar Imu Sama untuk mengalahkannya sebelum hal gila lainnya terjadi. Namun Imu Sama dengan santai menunggu mereka semua. Ia lalu berkata, aku perintahkan kalian berdua untuk merebut negeri ini dan menjadi iblis. Bori si iblis biru dan Dori si iblis merah. Kalian akan menjadi dua raja dari negeri ini. Dan Brogi pun berhasil menangkap Imu dengan tangannya. Brogi pun berkata, kau salah satu dari kesatria suci itu kan yang telah menyebabkan kekacauan di Elbaf saat ini. Dan setelah menangkap Gunko, Brogi lalu menyuruh para raksasa lainnya untuk segera mengalahkan Sommer dan Killingham serta menyelamatkan anak-anak. Sedangkan urusan Gunko dia yang akan membereskannya.
Brogy lalu berkata kepada Gunko, kami akan menyelamatkan anak-anak berapapun jumlah kalian. Namun di sisi lain, Imusama masih sangat santai meski dia saat ini berada di dalam genggaman tangan Brogy. Imu tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah buku sihir dan berkata, dengar Brogy, kau akan pergi dan menemui Jarul si janggut gunung sekarang juga. Penggal kepalanya lalu angkat setinggi mungkin. Setelah itu di depan semua orang, berkumandanglah jika kalian adalah para Raja Elbaf. Dan sebuah pedang dan senjata api pun yang cukup besar pun keluar dari dalam buku sihir itu. Namun Brogy tidak takut sedikit pun. Dia lalu berkata, diam kau tak berhak menentukan nasib negeri kami. Dan tiba-tiba Imusama melepaskan dirinya dari tangan Brogy dengan menusuknya dengan pedang yang barusan dia keluarkan dari dalam buku sihir. Dan kemudian dia menembak Brogy dengan senjata api yang juga baru dia keluarkan dari dalam buku sihir itu. Kau tak boleh tetap berada dalam bentuk tubuh fisik ini. Kau akan kuberikan kekuatan jahat yang membuatmu bisa sangat menjadi perkasa. Dan akibat tembakan dari senjata Imusama itu, tangan Brogy sampai terputus. Melihat hal itu, Dori dan para raksasa lainnya pun kaget ketika melihat tangan Brogy telah terputus. Mereka pun marah dan lalu bersiap untuk membantu Brogy dan akan membuat Gunko menyesali apa yang telah dia perbuat. Namun Imusama tak peduli dengan mereka. Dia lalu merapalkan sihirnya dan membuat lingkaran sihir tepat di bawah kaki Brogy. Dengar Brogy, dengan menukar masa hidupmu yang fana, kau akan memperoleh tubuh abadi dan kekuatan yang luar biasa di bawah kuasaku. Kekuatan ini tidak terikat oleh logika maupun akal, sebab ini adalah wujud sejati iblis yang telah ditakdirkan untuk diambil oleh eksistensi itu sendiri. Imusama pun langsung melakukan kontra iblis, domain reversi kegelapan, dan seketika Brogy pun tenggelam ke dalam tanah. Sontak saja semua raksasa begitu kaget ketika melihat Brogy yang tenggelam. Namun tak berselang lama Brogy baru pun muncul dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari ukuran tubuh sebelumnya. Dia saat ini telah diubah menjadi iblis yang sangat besar dengan memiliki sayap serta kapaknya yang jadi berubah besar, dan dia memiliki taring. Wujud baru Brogy pun menjadi sangat menakutkan. Para raksasa pun jadi lebih kaget lagi saat melihat bos mereka yang saat ini telah diubah menjadi iblis. Mereka pun kemudian berusaha untuk menyadarkan Brogy. Dori berteriak memanggil namanya agar dia sadar. Tapi Brogy menggunakan kapaknya dan menyerang Dori dan teman-temannya hingga langsung terpental sangat jauh. Lalu dengan wujud baru itu pun Brogy berkata, apa ini? Aku dapat merasakan hal yang sangat luar biasa dan bisa melakukan apapun sekarang. Dan terlihat juga tangan Brogy yang terputus seperti tersambung kembali tapi tidak menyatu. Dan tak lama kemudian Dori yang tadi dikalahkan oleh Brogy sekarang juga telah berubah menjadi iblis dengan memiliki senjata tombak Trisula. Bahkan ukuran tubuh Dori pun saat ini juga sama besarnya dengan Brogy. Dan bahkan beberapa anak buah mereka pun juga telah diubah menjadi iblis. Dengan mata iblis yang menyala, Dori pun berkata jika mereka harus segera membunuh Jarul. Melihat kapten dan teman-temannya menjadi sangat mengerikan, para raksasa yang tidak berubah menjadi iblis pun langsung kabur melarikan diri dari kapten mereka dan teman-teman mereka yang saat ini sudah menjadi iblis dengan ukuran tubuh yang sangat begitu besar. Bahkan saat ini monster-monster yang sebelumnya telah dikalahkan oleh para raksasa kembali hidup bahkan dengan ukuran yang jauh lebih besar lagi. Lalu setelah mendapatkan pasukan iblisnya, Imusama pun berkata, oh jadi seperti ini kekuatan Elbaf yang sesungguhnya. Kalian sekarang berada di bawah perintahku, jangan meratakan segalanya, negeri ini harus diperintahkan. Sekarang cari Jarul dan bunuh dia, ucap Imusama. Lalu kemudian berpindah ke tempat Jarul dan para raksasa lainnya. Mereka pun menyuruh Jarul untuk segera melarikan diri karena Dori dan Brogy serta teman-teman mereka saat ini telah diubah menjadi iblis dan diperintahkan untuk membunuhnya. Namun Jarul menolak untuk kabur. Dia berkata jika lari bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan oleh seorang pejuang. Jadi dia menolak untuk melarikan diri dan siap menghadapi Dori dan Brogy. Nah, jadi itulah pembahasan lengkap kita kali ini, detik-detik kedatangan Imusama ke negeri Elbaf. Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya. Mimin undur diri dan pamit dulu. Matane!